Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babul Khair. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya dari kelompok 2, mata kuliah eksperimen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait percobaan kadar air. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, adapun tujuan dari percobaan kadar air itu yang pertama mengetahui kadar air dari bahan berbentuk serbuk dan padatan menggunakan metode pengeringan oven. Nah, yang kedua itu untuk membandingkan kadar air antara material serbuk dan padatan. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan itu yang pertama oven pengering, di mana oven itu digunakan untuk mengeringkan bahan yang digunakan pada percobaan kadar air. Nah, yang kedua itu ada neraca analitik, di mana neraca analitik ini digunakan untuk menimbang massa dari bahan yang kita gunakan. Nah, yang ketiga itu ada cawan porselen, di mana cawan porselen itu digunakan sebagai wadah dari serbuk atau bahan yang kita gunakan pada percobaan kadar air. Nah, yang keempat ada pinset, di mana pinset ini itu berguna untuk memindahkan serbuk atau bahan yang digunakan ke cawan porselen. Nah, adapun bahan yang digunakan itu ada dua jenis, yaitu kayu dan jagung, di mana pada masing-masing bahan ini itu ada dua jenis yang kita gunakan. Yang pertama itu ada serbuk, nah di mana serbuk kayu dan serbuk jagung atau saripati jagung. Yang kedua itu ada padatan, di mana padatan itu ada beberapa jenis kayu, dan yang kedua itu ada biji jagung. Nah, setelah alat dan bahan telah tersedia, selanjutnya kita akan melakukan prosedur kerja. Nah, sebagai prosedur kerja yang dilakukan pada percobaan ini. Nah, adapun prosedur kerja pada percobaan penentuan kadar air yaitu yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan, di mana oven laboratorium itu dinyalakan atau disetel pada suhu yang kita inginkan, yaitu 105 sampai 100 derajat untuk memastikan pengeringan pada bahan yang kita gunakan. Yang kedua, setelah oven dinyalakan, yang kedua itu menyiapkan cawan atau membersihkan cawan dan mengeringkannya. Nah, setelah cawan kering dan bersih itu kita timbang untuk mengetahui massa nolnya. Nah, setelah cawan ditimbang, yang kita selanjutnya mengisi cawan dengan serbuk. Nah, di mana setelah cawan terisi, kita menimbang kembali untuk mengetahui massa total dari bahan dan cawan ini. Nah, setelah cawan dan adapun massa dari bahan yang kita gunakan yang kita masukkan ke dalam cawan itu berkisar antara 3 sampai 5 gram. Nah, di mana setelah cawan berisi bahan yang serbuk dan padatan ini, setelah kita timbang kemudian kita masukkan ke dalam oven, di mana untuk memastikan bahwa bahan itu kering dengan sempurna, kita mengatur waktu pada waktu yang kurang lebih itu 1 jam atau 60 menit. Nah, setelah 1 jam berlalu, kita kemudian mengeluarkan cawan yang berisi bahan ini dari oven, kemudian kita timbang kembali untuk mengetahui massa akhir yang dimana setelah proses pengeringan itu berlangsung, di mana dari hasil ini kita dapat mengetahui berapa kadar air yang dikandung dari bahan yang kita gunakan tersebut. Nah, adapun kesimpulan dari percobaan penentuan kadar air yang pertama dengan menggunakan metode pengeringan oven, di mana kita dapat mengetahui seberapa besar kandungan air yang terkandung dalam material serbuk dan padatan. Nah, di mana dengan menguapkan airnya itu dengan hingga beratnya stabil. Nah, yang kedua itu bagaimana perbandingan antara bahan material serbuk dan padatan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait percobaan kadar air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.